Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, satu di antara perang yang terdahsyat yang pernah dihadapi oleh pasukan muslim adalah perang melawan Romawi, namanya perang Yarmuk. Di perang Yarmuk ini pasukan muslimin jumlahnya 40 ribuan, kemudian menghadapi pasukan Romawi dengan jumlah 240 ribuan. Satu banding berapa, Pak? 6, ya, 1 banding 6. Jadi kalau ingin menang maka satu orang harus bisa menghabisi, merobohkan 6 orang. Masya Allah, luar biasa. Kalau perang Qadisiyah kemarin 40 ribu dibanding 150 ribu. Jadi masih di bawahnya perang Yarmuk. Nah, para jamaah sekalian, di perang Yarmuk inilah seorang panglima Romawi yang sekaligus dia ini adalah saudara dari Kaisar Heraklius. Kaisar Heraklius. Siapa kemarin, Pak? Sinten? Jarjit. Oh, no, Jarjit, Pak. Jurjah atau Jarojah. Ya, kalau orang barat mengatakan Gregorius. Kalau orang barat Gregorius. Theodorus. Kalau orang Arab mengatakan sinten kalau ini? Georgius atau Jurjah. Bukan Jarjit, Pak. Upin-upin niku, Pak. Georgius Theodorus. Ini kemudian menerima hidayah Islam. Dia masuk Islam. Jadi Jarojah atau Jurjah ini sebelumnya pernah menghadapi pasukan Khalid. Dia menjadi panglima utama dengan janji dari kakaknya yaitu Heraklius bahwa nanti kalau bisa memenangkan perang ini maka separuh dari kekaisaran Heraklius akan aku berikan kepadamu. Di perang sebelumnya, namanya perang Ajnadin. Tetapi kalah pasukannya sehingga dia diganti posisi menjadi panglima yang kedua, bukan panglima utama. Walaupun sudah pernah perang tapi belum pernah berhadapan dengan Khalid bin Walid. Sehingga dia semakin penasaran kepada Khalid bin Walid. Maka di perang Yarmuk inilah kemudian dia keluar dari barisan pasukannya, yaitu pasukan Romawi, kemudian menantang duel Khalid bin Walid. Yang sebagian kemarin sudah saya sampaikan ya. Menantang Khalid, lalu Khalid pun yang merasa tertantang, dia kemudian memacu kudanya mendekati Jarojah atau Gregorius Theodorus ini. Nah, sebelum perang mulai, karena penasaran Pak ya, maka Georgius Theodorus ini kemudian mengatakan kepada Khalid, "Wahai Khalid, beritahukanlah kepadaku dengan jujur, sebab kesatria tidak akan pernah bohong. Dan janganlah engkau memperdaya aku, sebab orang mulia pantang baginya memperdaya seseorang yang sedang meminta keterangan." Lalu dia mengatakan, "Apakah Allah telah menurunkan pedang dari langit kepada nabi kalian, kemudian diberikan kepadamu,
sehingga setiap engkau menghunusnya, musuh-musuhmu pasti akan kalah. Jawab Khalid singkat. Kenapa jawaban? Tidak, biasa saja tidak. Pedang kok dari langit. Pedang itu digawe pandai itu dari pandai besi. Tidak, kata Khalid. Lantas mengapa engkau dijuluki sebagai pedangnya Allah? Lalu Khalid mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengutus nabinya kepada kami. Lalu utusan Allah itu menyeru kepada kami, tetapi mayoritas kami justru menolaknya. Sebagian kami membenarkannya dan sebagian kami mendustakannya. Dan aku termasuk di antara orang-orang yang mendustakan dan menjauhinya hingga Allah memberikan hidayah untuk beriman dan berbaiat kepadanya. Jadi Khalid itu masuk Islamnya baru di tahun ke-7 Hijrah, Bu. Bapak. Sebelumnya menentang Nabi, bahkan kekalahan di perang Uhud itu karena Khalid bin Walid. Tetapi setelah Nabi hijrah, kira-kira 7 tahun, Khalid baru masuk Islam. Ini Khalid bin Walid. Lalu kata Khalid, pada saat itulah utusan Allah itu mengatakan kepadaku, wahai Khalid, engkau adalah pedang dari pedang-pedangnya Allah yang terhunus bagi orang-orang musyrik. Beliau juga mendoakan aku, kata Khalid, agar aku diberi kemenangan. Jadi mulai saat itulah kemudian aku dikenal dengan julukan Saifullah atau pedangnya Allah. Pun paham Jarojah ini, pun paham. Lalu pertanyaan berikutnya, wahai Khalid, sebenarnya apa yang kalian serukan? Apa yang kalian ajak? Kemudian dijawab oleh Khalid, kami menyeru kepada manusia supaya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Lalu bagaimana kalian menyikapi orang-orang yang tidak mau menerima seruan kalian? Maka mereka harus membayar jizyah atau kalau sekarang pajak, sehingga kami akan melindungi mereka. Lalu bagaimana kalau tidak mau membayar pajak, membayar jizyah? Maka kami akan memeranginya. Jadi pilihannya adalah masuk Islam atau tidak mau masuk Islam tapi membayar pajak. Kalau dua-duanya tidak mau, maka kami akan memeranginya. Ini pilihan di mana-mana zaman itu, Pak. Walaupun di Qadisiyah kemarin juga begitu. Lalu Jarojah ini mengatakan, bagaimana kedudukan orang yang menerima seruan kalian, kemudian masuk ke agama kalian saat ini? Lalu Khalid menjawab, mereka memiliki kedudukan yang sama dengan kami, baik dari golongan orang terhormat maupun dari golongan orang biasa. Mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kami. Jarojah mengatakan lagi, apakah seseorang yang masuk Islam atau masuk agama kalian dapat memperoleh pahala yang sama dengan kalian? Jawab Khalid, benar, bahkan dia lebih utama dibanding kami. Masya Allah, ini semakin penasaran. Jarojah kemudian mengatakan lagi atau bertanya, bagaimana bisa dia mendapatkan pahala yang sama dengan kalian, sedangkan kalian lebih dulu memeluk Islam? Lalu dijawab oleh Khalid, sesungguhnya kami menerima Islam yang diawali terlebih dulu dengan peperangan. Ini kata Khalid ini. Sesungguhnya kami menerima Islam yang terlebih dulu diawali dengan peperangan. Yaitu beliau pernah melawan Nabi di beberapa pertempuran. Kemudian
Nabi kami bersikap lembut dan kami menerima Islam di saat Nabi masih hidup. Jadi kami ini menerima Islam di saat Nabi masih hidup. Kami menyaksikan berita-berita dari langit yang diturunkan kepada Nabi kami. Kalau sampean semua kan tidak. Itu kira-kira begitu jawabannya. Kami ini pernah melihat bagaimana Nabi itu menerima wahyu dan menyampaikan kepada kami. Dan beliau juga menunjukkan kepada kami mukjizat-mukjizat yang terjadi pada saat itu. Jadi ya kami ini wajar karena menyaksikan itu semuanya, kemudian beriman dan masuk Islam. Tetapi kalian tidak pernah menyaksikan apa yang saya saksikan, apa yang kami saksikan. Kalian belum pernah mendengar apa yang kami dengar tentang mukjizat dan perkara-perkara luar biasa lainnya. Itulah sebabnya, barang siapa yang masuk agama kami dengan niat benar dan jujur, maka dia akan memiliki kedudukan yang lebih utama daripada kami. Masya Allah. Nggih. Jadi termasuk kita, Pak. Nggih. Kita ini tidak pernah melihat mukjizat Nabi. Tidak pernah melihat Nabi menerima wahyu kemudian disampaikan langsung kepada kita. Tetapi kita beriman. Masya Allah. Maka Nabi itu dulu pernah mengatakan begini, Pak. Saya sangat rindu dengan para saudara-saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, lalu kami ini siapa? Kami ini kan saudara-saudara engkau juga. Kata Nabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa wahai Rasulullah orang yang engkau anggap sebagai saudara itu? Maka Nabi kemudian mengatakan, saudaraku adalah orang yang hidup setelah zamanku, jauh setelah zamanku. Dia tidak pernah melihat aku, tidak pernah melihat mukjizat dan lain-lain, tetapi dia beriman kepadaku. Sungguh sangat beruntung orang yang melihat aku kemudian beriman. Tetapi jauh lebih beruntung orang yang tidak pernah sama sekali melihat aku, tidak pernah ketemu, tetapi dia beriman kepadaku. Berarti yang dimaksud Nabi sinten, Pak? Ya kita ini sudah sekitar 1.500-an tahun, Pak, antara hidup Nabi dengan kita. Tidak pernah ketemu, tetapi kita ini kok percaya kepada Nabi yang tidak pernah ketemu itu. Masya Allah. Ini nilai tersendiri, Pak. Baik, kita lanjutkan kisah tentang Gregorius Theodorus ini. Lalu kemudian dia mengatakan, demi Allah wahai Khalid, apakah engkau berkata jujur dan tidak bermaksud menipuku? Mosok wong baru masuk Islam kok lebih utama, kan gitu kira-kira. Lalu dijawab oleh Khalid, demi Allah aku berkata jujur kepadamu, Allah sebagai saksinya, sesungguhnya Allah adalah pelindung atas urusan yang engkau tanyakan kepadaku. Masya Allah. Lalu tiba-tiba Gregorius ini membalikkan perisainya atau melemparkan perisainya dan mengatakan kepada Khalid, ajarkan aku bagaimana caranya aku bisa masuk agama Islam. Masya Allah. Panglima Romawi, Bang, ya. Seorang Kristen atau Nasrani, ya. Di tengah-tengah perang dia ingin masuk Islam. Kemudian Khalid menghampiri Jarojah, lalu mengajaknya ke tenda beliau, kemudian menyiapkan air, dia disuruh mandi besar. Jadi salah satu ritual ketika orang itu mau masuk Islam, ini mandi besar. Mandi besar itu mandi semuanya. Kadang orang itu kan kalau mandi biasa rambutnya enggak disiram. Nah yang namanya mandi besar itu rambutnya disiram. Mandi besar. Lalu Jarojah dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian diajari wudu dan sholat 2 rakaat di belakang Khalid.
Jadi sholat 2 rakaat itu hanya untuk mengajari sinten wau? Jarojah atau Georgius tadi. Georgius Theodorus. Tidak bermaksud iki sholat apa kok moro-moro sholat 2 rakaat. Tidak. Ya tujuannya untuk mengajari atau supaya Georgius ini ikut sholat. Pernah sholat gitu. Masya Allah. Nah para jamaah sekalian, menyaksikan pembelotan panglima besarnya, pasukan Romawi menjadi sangat marah. Iku model apa itu? Model panglima apa itu? Moro-moro omong-omongan diluk, moro-moro membelot ke pasukan musuh. Maka kemudian dengan serempak mereka mengejar Jarojah untuk menghabisinya. Masya Allah. Namun maksud mereka kemudian terhalang oleh pasukan muslimin yang dengan sigap menghadang mereka. Jadi serangan mendadak ini luar biasa, jumlahnya 240.000. Pasukan muslimin, pinten kalau mau? 40.000. Ya luar biasa Pak, kewalahan. Tetapi walaupun kewalahan akhirnya mampu dihadang oleh pasukan muslimin yang dipimpin oleh Ikrimah. Masih ingat Pak, Ikrimah itu putranya siapa? Ada tulisannya Pak. Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Ikrimah ini putra Abu Jahal yang masuk Islam ketika Fathu Mekah. Masya Allah. Jadi begitu dahsyatnya perang Yarmuk itu, sehingga tidak ada yang mereka saksikan kecuali kepala-kepala yang berterbangan. Jadi kepala itu merepedot, pindah tempat. Kemudian tangan-tangan yang putus berserakan, jari-jari putus. Masya Allah. Itulah perang Yarmuk. Tetapi walaupun jumlah pasukan Romawi 6 kali lebih banyak dibanding pasukan muslimin, karena dia merasakan kengerian. Jadi mereka ketika mau mendekat ke pasukan muslimin itu sudah membayangkan bahwa pasukan muslimin itu tidak ada yang roboh. Tidak ada satupun pasukan muslimin yang berhasil dirobohkan, kecuali dia sudah berhasil merobohkan 3, 4, 5 atau bahkan 6 orang. Setelah itu baru roboh. Masya Allah. Jadi mau mendekat itu sudah membayangkan saya pasti gugur, saya pasti mati. Sehingga ini kemudian menimbulkan ketakutan tersendiri. Maka pasukan Romawi yang jumlahnya 240.000 itu kemudian melarikan diri Pak. Karena takut. Akhirnya pasukan yang tinggal separuh itu jadi 40.000 kemudian melawan 240.000, yang separuh gugur. Separuh gugur. Berarti jumlah korban di pasukan Romawi ada 120.000. Masya Allah. 120.000. Karena jumlahnya 240.000. Sedangkan yang gugur di pihak muslimin sekitar 3.000 orang. Jauh Pak dibanding dengan yang gugur di pihak Romawi. Dan di antara orang-orang yang gugur itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi beliau ini menjadi martir Pak. Dengan 200 pasukan yang dipimpinnya. Kemudian mengatakan, karena kondisinya sangat luar biasa, dia mengatakan, siapakah yang berani berbaiat denganku? Sumpah untuk mati demi kemenangan pasukan muslimin. Akhirnya 200 orang ini menjadi tameng hidup, gugur Pak. Termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Maka karena kesabaran dan kegigihan itulah pasukan muslimin kemudian menang. Masya Allah. Maka takbir pun bersautan untuk menyambut kemenangan itu. Jadi sekali lagi korban di pasukan muslimin 3.000 dan korban di pasukan Romawi 120.000. Masya Allah. Lalu bagaimana keadaan dari Georgius Theodorus itu?
dia terluka parah. Ya, dia terluka parah oleh pasukannya sendiri, Pak. Pasukannya sendiri. Dan sebab luka itulah Georgios ini gugur dan syahid di jalan Allah. Masya Allah. Jadi Islam tidak sampai 1 hari, Pak. Maka jika bukan karena seorang kesatria, Pak, bisa saja dia kemudian meminta izin kepada Khalid dan mengatakan, saya ini belum siap secara mental melawan anak buah saya sendiri. Sebab di sana selain anak buah juga ada saudara-saudara di sana. Kemudian untuk kali ini saya absen dululah. Tapi dia tidak melakukan itu, Pak. Georgios ini. Dia justru langsung ikut perang. Masya Allah, bisa dibayangkan. Setelah masuk Islam itu tiba-tiba dia harus bermusuhan, harus berhadapan dengan anak buahnya sendiri. Dan mungkin saja di situ ada kerabatnya sendiri. Masya Allah. Tetapi inilah kesatria Romawi yang telah memilih jalannya sendiri. Maka Georgios Theodorus yang telah merasakan lezatnya iman itu, walaupun tidak sampai 1 hari, ini kemudian gugur, syahid, walaupun dia hanya pernah melakukan beberapa ritual saja, yaitu syahadat, wudhu, dan sholat hanya 2 rakaat. Dan sholatnya pasti belum membaca Al-Fatihah, apalagi surat. Fatihah ya tidak bisa, belum bisa. Orang Romawi. Sholatnya hanya rubuh gedang kalau orang sini mengatakan. Tidak baca apa-apa, pokoknya ikut. Tetapi dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya sebagai syahid. Masya Allah. Semoga Allah meridhai apa yang dilakukan oleh Georgios Theodorus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu bagaimana jalannya penaklukan yang terjadi di wilayah Syam akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.